Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Viandini Wahyuningsih. Dan kali ini kita sudah ada di video learning journal yang ke-7. Nah, di video ini aku akan membahas mengenai apa saja yang dipelajari dan apa saja yang kita bahas pada pertemuan mata kuliah public speaking di minggu ini. Seperti biasa, perkuliahan kita alhamdulillahnya sudah dilaksanakan secara offline karena kita sudah mulai berkuliah normal dan seperti biasanya. Nah, sama dengan sebelumnya, sebelum memulai perkuliahan ada 3 orang yang maju untuk public speaking. Nah, kebetulan 3 orang ini yaitu yang pertama ada Jia yang membawakan seperti reporter berita. Nah, yang kedua itu ada Nisa yang membahas mengenai self-talk. Dan yang ketiga itu ada Acha yang membahas mengenai permasalahan yang lagi booming di dunia saat ini di Korea, yaitu mengenai kasus Kim Soo-hyun kepada Kim Se-ron dengan kasus pedofilia. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan materi pada kelompok 5 mengenai urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Oke, langsung saja kita bahas urgensi atau pentingnya public speaking. Nah, emang apa sih pentingnya public speaking itu? Yang pertama, public speaking itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Semakin kita sering berlatih, semakin kita terbiasa berbicara di depan banyak orang, nah itu bisa memunculkan rasa percaya diri kita. Kemudian itu kemampuan komunikasi yang baik. Kalau kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kita juga bisa dengan mudah untuk menyampaikan apa isi pesan kita kepada audiens. Nah, kemudian meningkatkan interaksi sosial. Kita bisa jadi lebih terbuka, bisa berdiskusi, dan membangun koneksi dengan orang banyak. Selanjutnya, dukung karir dan pekerjaan. Kemampuan ini penting untuk presentasi, wawancara kerja, bahkan untuk memimpin rapat. Kalau kita bisa public speaking dengan baik, itu kita bakal lebih percaya diri juga dan bisa dipakai di dunia kerja, seperti untuk wawancara, untuk berdiskusi, dan yang lainnya. Selanjutnya, meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Kenapa public speaking itu bisa meyakinkan orang lain? Karena kita belajar bagaimana cara menyampaikan argumen yang kuat tapi juga logis. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam diskusi debat. Kalau kita bisa public speaking, kita nggak cuma jadi pendengar aja, kita juga bisa menyampaikan ide kita dengan lebih tegas, lebih percaya diri, dan lebih mudah gitu dalam menyampaikan ide. Kemudian public speaking bisa membangun jiwa kepemimpinan. Dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, public speaking bagus, itu juga berpotensi bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan inspiratif. Selanjutnya, ada berbagai gaya dalam public speaking. Ini bisa digunakan sesuai dengan kepribadian kamu atau sesuai dengan yang kita suka, yang kita nyaman. Nah, yang pertama, ada gaya cerita. Nah, gaya cerita ini cocok untuk kamu menyampaikan pengalaman pribadi atau kisah inspiratif. Selanjutnya, ada gaya visual. Nah, gaya visual ini bisa mengandalkan gambar, video, atau slide PPT. Selanjutnya, ada gaya bebas. Gaya bebas ini gayanya santai, tanpa terlalu banyak struktur atau aturan. Nah, gaya ini cocok banget untuk obrolan-obrolan ringan dan santai. Contohnya kayak podcast, vlog, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gaya instruktur atau pelatih. Biasanya, gaya instruktur atau pelatihan ini digunakan pada saat melatih atau mengajar. Selanjutnya ada gaya presentasi. Gaya presentasi ini bisa digunakan saat berdiskusi, meeting, dan digunakan dalam situasi yang lebih formal. Lalu gimana sih caranya mempersiapkan diri untuk public speaking di depan umum? Yang pertama, kita bisa mulai dari pengenalan audiens. Karena pengenalan audiens itu sangat penting agar materi yang kita sampaikan itu bisa sesuai dan relevan.
Selanjutnya, pengorganisasian materi. Nah, ini penting juga karena kita juga harus punya struktur yang jelas kayak isi, pembuka, penutup. Kemudian kita juga bisa gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian pengenalan tempat. Kalau bisa, kita juga harus kenal sama tempat untuk kita berbicara di depan umum. Karena ini bisa bikin kita lebih tenang juga pas tampil di depan banyak orang. Selanjutnya, penampilan fisik. Nah, dengan kita berpakaian yang rapi, yang sopan, wangi, itu juga bisa menambah atau meningkatkan kepercayaan diri kita saat public speaking. Nah, itu dia 4 poin persiapan dalam public speaking. Tadi kita sudah membahas urgensi, gaya, persiapan. Setelah itu, kita membahas mengenai UTS dan teknis apa saja yang dilakukan saat UTS. Di UTS itu, kita harus membuat video public speaking selama 30 menit. Oke, segitu aja pemaparan materi pada learning journal kali ini. Semoga materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.